sudah berkoordinasi dengan BGN dan dengan kepala BGN yang baru bahwa SPPG ya di daerah tersebut diwajibkan untuk menyerap telur ya, sehingga harga bisa mendekati atau sesuai HET. Ini apa ya? Aduh. Anjir, speakernya di atas. belakang sono ya. Ya nggak boleh. Bang Togi misi bang. Mundur ke belakang aja. Ya mikir di sini nggak bisa. Baik, terima kasih rekan media yang saya hormati. Menindaklanjuti rapat sebelumnya ya dalam rakor Menko Pangan di kantor Menko Pangan. Jadi hari ini kita menyepakati akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO. Memang harga CPO naik ya, harga CPO naik kemarin rata-rata 15.445 ya. Tapi kemarin sempat turun lagi menjadi 14.000 sekian, dan kemarin harga TBS juga sempat turun tapi sekarang sudah mulai naik lagi. Jadi kita akan melihat harganya stabil ya, setelah itu baru ditetapkan berapa angka untuk kenaikan harga eceran tertinggi untuk minyak kita ya. Jadi tadi sudah sepakat seperti itu, mungkin dalam waktu 1 minggu 2 minggu segera kita lakukan penyesuaian apabila harga relatif normal ya, harga CPO. Kemudian yang kedua, kemarin ada beberapa daerah ya, terutama di Jawa Timur, di Blitar itu harga telur itu kan turun ya, sehingga kita sudah berkoordinasi dengan BGN dan dengan kepala BGN yang baru bahwa SPPG ya di daerah tersebut diwajibkan untuk menyerap telur ya, sehingga harga bisa mendekati atau sesuai HET, sehingga para peternak akan mendapatkan harga yang bagus. Yang kedua, bantuan pangan nanti akan menyesuaikan juga. Jadi misalnya ketika harga telur itu sedang turun, maka bantuan pangan tidak mesti minyak kita atau beras, tapi bisa juga telur ya. Jadi ini dalam rangka menyerap produk-produk makanan kita atau produk bahan pokok kita yang memang produksinya sekarang nambah Pak ya. Jadi produksi telur itu nambah berapa persen Pak? Nah sekarang surplus 12% ya untuk telur, sehingga ini bagus buat peternak. Dan penyerapannya sebenarnya ada, tinggal kita mengatur manajemennya untuk SPPG dengan baik sehingga telur bisa terserap dengan baik. Tidak hanya telur ya, jadi kebutuhan bahan pokok seperti misalnya ikan ya, misalnya ayam, daging ayam apabila harga turun ya di bawah itu, maka BGN juga akan kita minta untuk menyerap di SPPG ya. Jadi tadi kesepakatannya itu saja. Secepatnya nanti kita akan monitor perkembangan harga CPO dan akan kita tetapkan berapa besaran HET-nya. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen yang mau jadi, berarti ada Pak Menteri kalau Pak Amin. Boleh. Buana masih. Adalah untuk melakukan
efisiensi anggaran, sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat. 2. Moratorium dapur titik-titik baru. 3. Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend. 4. Merealisasikan program MBG untuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN. Nah, itulah yang sore hari ini kami konsolidasikan. Jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran. Demikian dari kami, dan insya Allah kita akan bertahap bicaranya. Kita akan adakan jumpa pers sesering mungkin, mungkin minggu depan juga kita akan jumpa pers lagi tentang tema-tema yang lain. Tapi sore hari ini kita bicara pada efisiensi anggaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nani. Ibu Waka dan Pak Waka, apa ada yang ingin disampaikan juga? Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan kali ini kami batasi maksimal 3 pertanyaan dan temanya terkait perbaikan tata kelola pelaksanaan MBG dan efisiensi anggaran saja ya. Karena nanti untuk manajemen pimpinan yang baru ini kami akan rutin melakukan konferensi pers setiap minggu. Jadi mohon untuk setiap minggunya ada tema-tema khusus dan tidak boleh di luar dari tema itu. Terima kasih. Mungkin silakan sebutkan nama dan medianya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Dias dari cnnindonesia.com. Bu Danik tadi sempat mention kalau akan ada moratorium ya untuk dapur MBG. Nah itu yang di moratorium apakah sudah tidak bisa mengajukan pembangunannya lagi, atau misalnya mungkin yang lagi berjalan itu di stop dulu, atau bagaimana? Mungkin boleh tolong dielaborasi lagi Bu. Terima kasih. Boleh, terima kasih Mas. Jadi kita sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisinya ada persiapan, ada apa gitu. Nah, saat ini sudah ada sekitar 27 dapur yang sudah 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok 6 saja. Sudah, ya 6 saja. Jadi moratorium. Nah, lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresi dulu Mas, beresi dulu. Karena apa? Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesennya kami harus ke 3T dulu. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.